Sejarah perkembangan teori ekonomi adalah suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melalui sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai era sekarang. Aristoteles adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan di antaranya yang bersifat natural dan unnatural. Transaksi natural terkait dengan pemuasan kebutuhan dan pengumpulan kekayaan yang terbatasi jumlahnya oleh tujuan yang dikehendakinya. Transaksi unnatural bertujuan pada pengumpulan kekayaan yang secara potensial tak terbatas. Dia menjelaskan bahwa kekayaan unnatural tak terbatas karena dia menjadi akhir dari dirinya sendiri ketimbang sebagai sarana menuju akhir yang lain, yaitu pemenuhan kebutuhan. Chanakya adalah tokoh berikutnya. Dia sering mendapat julukan sebagai Indian Machiavelli. Dia adalah profesor ilmu politik pada Taksasila University dari India kuno dan kemudian menjadi Prime Minister dari Kerajaan Mauryan yang dipimpin oleh Chandragupta Maurya. Dia menulis karya yang berjudul Arthasastra yang dapat dianggap sebagai pendahulu dari Machiavelli's The Prince. Chanakya juga berfokus pada isu kesejahteraan seperti redistribusi kekayaan pada kaum papa dan etika kolektif yang dapat mengikat kebersamaan masyarakat. Di sini hak milik pribadi menurut Aristoteles dapat memberikan peluang terhadap orang lain untuk melakukan kebijakan, kemudian memberi derma dan cinta terhadap sesama yang merupakan bagian dari jalan emas dan kehidupan yang baik. Ini menurut Aristoteles. Tetapi di sini Adam Smith juga tidak menyetujui ejekan Aristoteles terhadap usaha mencari uang dan pandangannya yang meremehkan perdagangan moneter dan retail sebagai hal yang tidak bermoral dan juga tidak alamiah. Pada zaman Yunani kuno, pembahasan tentang ekonomi masih merupakan sedikit bagian dari filsafat, utamanya filsafat oral, yang kemudian sering dikaitkan dengan rasa keadilan serta adanya kelayakan yang kemudian perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan satu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Pemikir ekonomi besar dari Yunani adalah Socrates, yang kemudian memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip pemikiran dan perilaku manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Selanjutnya, terkait gagasan Plato tentang ekonomi yang menurutnya timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang adanya keadilan dalam sebuah negara atau kota yang ideal. Plato mengatakan bahwa kemajuan sebuah negara ideal tergantung pada adanya pembagian kerja yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Karena manusia diciptakan berbeda-beda dan akhirnya jenis pekerjaan yang nantinya diminati juga pasti akan berbeda. Selanjutnya, terkait jenis pekerjaan, di sini Plato membedakan atas 3 jenis dari pekerjaan itu sendiri, yaitu yang pertama, pekerjaan diartikan sebagai pengatur, yang kedua, pekerjaan diartikan sebagai tentara, dan yang ketiga, pekerjaan diartikan sebagai pekerja. Aristoteles yang merupakan murid dari Plato, pemikiran Aristoteles tentang masalah ekonomi sudah jauh lebih maju dari Plato. Ia adalah orang yang pertama yang melihat bahwa ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dari bidang-bidang lainnya.
Kemudian, ia juga orang pertama yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai dan teori harga. Kontribusi terbesar yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap ilmu ekonomi adalah pemikirannya tentang pertukaran barang dan kegunaan uang di dalam sebuah pertukaran tersebut. Dalam buku yang ia uraikan bahwa negara Athena yang mempunyai beberapa kelebihan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, Xenophon menyatakan bahwa kota Athena memiliki keunggulan-keunggulan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara, yaitu potensi alam yang dimiliki dan pelabuhan laut alami yang dapat menarik pedagang dan pengunjung untuk mengunjungi kota tersebut. Yang kedua, pemberian pelayanan yang baik kepada pedagang dan pengunjung tersebut, karena mereka akan membayar pajak serta akan membawa kemakmuran bagi penduduk kota Athena. Semakin banyak yang datang untuk berkunjung dan berdagang, maka akan semakin tinggi pendapatan yang diperoleh.